Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Kali ini saya akan menjabarkan modul-modul atau fitur-fitur yang ada di dasar manufaktur untuk seri pabrik plastik. Dashboard pertama yang diberikan adalah ada info hutang giro yang akan jatuh tempo. Tapi ini nanti hanya muncul, bisa dilihat oleh user yang punya hak. Kemudian menu yang pertama ada master, itu terdiri dari kantor cabang, ada barang, terdiri dari master barang, satuan barang, jenis barang, kelompok barang atau grup barang, merek, kemasan, kemudian sizing yang terdiri dari tebal, lebar, dan panjang. Kemudian untuk modul customer ada master, ada tipe, ada rayon customer, dan ada ID khusus. ID khusus di sini gunakan untuk mengelompokkan data-data customer yang merupakan satu pemilik. Kemudian di dalam supplier di sini ada master supplier yang digunakan untuk memasukkan supplier umum, maklon atau mitra, kemudian ekspedisi pengiriman. Kemudian ada tipe supplier. Kemudian untuk master lain-lain terdiri dari daftar gudang, daftar kota, provinsi, negara, kemudian daftar mata uang, dan daftar mesin, serta warna untuk produk barang. Dan ada ubah harga untuk master penjualan. Kemudian ada setting control. Setting control digunakan untuk melakukan pengontrolan atau setting agar terbentuk jurnal secara otomatis serta alur produksi yang kita punyai. Jadi alur produksi di sini itu bisa kita tambah maupun kita kurangi. Jadi defaultnya adalah seperti ini. Kemudian ada setting penomoran. Ini digunakan untuk mengontrol penomoran yang ingin kita lakukan. Jadi penomoran itu bisa dibuat otomatis maupun manual. Kemudian settingnya itu bisa kita buat sendiri atau kita atur sendiri sesuai dengan format yang kita inginkan. Kemudian untuk modul penjualan itu terdiri dari sales penjualan atau order penjualan, kemudian ada invoice, kemudian ada retur penjualan yang bisa dilakukan dengan cara tukar barang, dibayar secara cash atau untuk potong nota. Kemudian ada nota tukar barang. Kemudian ada modul via kirim ekspedisi. Kemudian ada standing order dan terima bahan dari maklon. Di modul pembelian ada purchasing order, ada nota pembelian, ada retur pembelian yang juga bisa digunakan untuk tukar barang, kemudian secara cash maupun untuk potong nota. Kemudian ada tukar barang untuk retur pembelian. Di menu inventory yaitu untuk melakukan mutasi barang, ada mutasi barang antar gudang, ada pemakaian barang untuk biaya intern, kemudian ada adjustment stok untuk penyesuaian stok, ada stok opnam. Kemudian di modul produksi ada mixing atau gisiran barang yang terdiri dari ambil bahan sama proses mixing. Kemudian di departemen blowing atau roll itu ada ambil bahan, ada hasil produksi, ada kembalikan bahan, ada aval produksi, ada register dari SPK blowing. Kemudian di departemen sablon ada ambil bahan, hasil produksi, kembalikan bahan, dan register sablon. Dan di departemen las potong dan kantong itu ada ambil bahan, hasil produksi, kembalikan bahan, aval produksi, dan register. Kemudian di departemen soft handle ada ambil bahan, hasil produksi, kembalikan bahan, dan ada register. Kemudian ada departemen packing yaitu untuk ambil bahan, hasil packing, kemudian register. Tapi saya katakan tadi bahwa
departemen produksi ini nanti bisa kita tambah, bisa kita kurangi atau kita ganti sesuai dengan setting yang kita buat sendiri. Kemudian untuk yang departemen atau maklun ya, jadi di sini ada produksi yang ke mitra atau keluar, itu ada pelet yang terdiri dari kirim, ada catat hasil, ada register. Nah, untuk yang departemen atau produksi dengan mitra itu nanti juga bisa ditambah sendiri. Jadi kebetulan di sini yang produksi keluar atau ke mitra itu cuma pelet. Kemudian untuk modul kasir ada pelunasan piutang yang bisa digunakan untuk pelunasan secara full atau cicilan sebagian, bisa pembayaran secara cash, bisa pakai cek atau giro atau transfer, bisa pemakaian uang muka atau gabungan ketiga-tiganya. Kemudian ada pembayaran uang muka atau DP, tidak ada refund. Kemudian ada pelunasan hutang, ini juga sama, digunakan untuk pelunasan hutang secara full maupun yang sebagian atau cicilan, bisa juga dengan cash, kemudian giro atau cek atau transfer, dan pemakaian uang muka atau gabungan ketiganya. Kemudian ada uang muka, ada kas keluar, dan ada refund untuk uang muka supplier. Sedangkan di menu accounting itu ada chart of account untuk mendata chart of account kita, ada jurnal memorial itu atau jurnal umum, kemudian ada pendataan aset yaitu untuk mendata aset-aset kita, jadi ada daftar aktiva dan proses susut aktiva atau aset. Dan ada display journal. Display journal di sini akan muncul otomatis seluruh jurnal-jurnal yang terjadi secara otomatis. Jadi mulai dari penjualan, pembelian, produksi akan terbentuk jurnal otomatis, bisa kontrol dari sini. Jadi bisa kita lihat di sini. Termasuk juga jurnal yang kita lakukan secara manual, yaitu untuk jurnal umum. Jadi kita kontrol di sini. Kemudian ada laporan buku besar, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Kemudian ada register giro dan cek. Ini digunakan untuk mengontrol kegiatan giro atau mutasi giro. Jadi giro itu mau dicairkan, atau giro itu batal, atau giro itu kosong. Jadi kita atur di sini, jadi akan ketahuan mutasinya. Kemudian ada proses posting. Di sini proses posting itu fungsinya adalah untuk menjurnal ulang seluruh kegiatan dalam satu periode. Kemudian juga untuk memasukkan biaya-biaya. Jadi misalkan biaya listrik, telepon, air, dan gaji itu mau dimasukkan atau dibebankan ke setiap departemen apa tidak. Kalau dibebankan ke setiap departemen, maka beban tersebut akan menambah HPP barang. Kemudian ada proses tutup buku atau log. Jadi setiap akhir periode itu kita tutup dan kita log agar supaya data tidak bisa diubah maupun diedit oleh sembarangan user. Jadi tapi ini nanti bisa dibatalkan kalau kita inginkan. Kemudian di modul laporan ada laporan master, yaitu master barang, master supplier, master customer. Dan di laporan stok itu ada kartu stok, ada saldo dan mutasi, ada saldo barang. Kemudian ada pengontrolan kegiatan mutasi barang, jadi mutasi, adjustment, pemakaian maupun stok opnam. Dan di laporan hutang ada saldo secara rekap per supplier, kemudian ada saldo per nota per supplier, dan ada kartu hutang per supplier, jadi itu melihat historis hutangnya. Kemudian ada rincian angsur setiap notanya, dan ada umur hutang, itu dia ada jatuh tempo itu atau dia macet atau udah long term, itu bisa kita lihat di sini. Kemudian ada sisa plafon. Kemudian untuk modul piutang sama, ada saldo, ada rekap per nota, ada kartu piutang, ada rincian angsur, ada umur, ada hisap plafon.
Kemudian ada display piutang. Display piutang ini hampir sama dengan saldo, tetapi dia dilihat secara satu form, itu termasuk dengan angsurannya. Dan ada laporan penjualan terdiri dari laporan order penjualan, kemudian ada laporan penjualan itu sendiri, jadi baik per nota, per customer, per rayon, per kota, per detail barang, tapi di dalamnya nanti bisa kita filter lagi. Kemudian ada laporan retur, baik retur secara rekap, detail maupun tukar barang. Dan ada laporan ranking penjualan, baik ranking per customer atau ranking per barang. Kemudian ada laporan yang pengiriman via ekspedisi. Kemudian untuk laporan pembelian ada sama, yaitu ada laporan order pembelian, dan ada laporan pembelian yang terdiri dari baik rekap maupun detail. Kemudian ada retur, kemudian ada ranking, jadi ranking per supplier maupun per barang. Kemudian untuk laporan kas dan bank atau kasir, di sini ada laporan kas masuk baik yang secara rekap maupun detail, ada kas keluar rekap maupun detail, ada giro di tangan, ada giro yang beredar, kemudian ada laporan uang muka baik rekap maupun detail penggunaannya atau penyelesaian dari uang muka tersebut. Dan di laporan produksi ada ambil bahan, ada laporan hasil produksi, laporan kembali bahan. Kemudian untuk produksi yang keluar atau ke mitra ada laporan kirim bahan ke mitra, kemudian laporan hasil produksi dari mitra. Ini ada rekap produksi harian, ini digunakan untuk melihat hasil produksi setiap hari itu menghabiskan bahan berapa, dihasilkan di departemen mana saja, itu kelihatan dalam satu form. Dan ada laporan upah produksi untuk operator. Kemudian ada modul yaitu untuk ganti tanggal, pindah user, ganti password, kemudian buat user baru. Di sini untuk buat user baru itu digunakan untuk mengontrol hak dari setiap user. Jadi user yang kita buat itu bisa punya hak di bawah harga apa tidak, bisa kasih diskon atau tidak, bisa overstock apa tidak, kemudian bisa melihat gaji apa tidak, bisa melihat resep barang apa tidak, ini kita atur. Kemudian untuk hak setiap modul itu kita bisa atur juga, misalkan untuk modul invoice itu dia dikasih hak apa, dikasih hak penul apa tidak. Kalau misalkan ini kita buang ya kayak gini, nah itu menunjukkan bahwa user tersebut hanya bisa entry, dia tidak bisa melakukan koreksi, tidak bisa melakukan penghapusan maupun cetak nota. Jadi ini kita atur sendiri per modul per user. Demikian fitur-fitur yang ada di dalam jasa manufaktur seri pabrik plastik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungan Anda ke channel kami, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.